Selamat pagi, good morning. Apa kabar? Puji Tuhan. Iya, selamat pagi. Matahari bersinar cerah di tempatku dan kita percaya juga di tempat kamu juga matahari cerah ya. Di tempat aku sungguh panas beberapa hari ini ya. Sampai 37 derajat, lebih kadang, tapi panas. Ya, tapi kita bersyukur sama Tuhan bahwa rasa panas itu tidak menghalangi kita untuk memuji-muji dan menyembah Tuhan ya. Baik, pada pagi ini teman-temanku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan sebagai lanjutan pembacaan berurut dari kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang Rasul Paulus yang dibela oleh Barnabas, si penghibur itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat dalam pembacaan firman Tuhan hari ini model pelayanan yang menonjol dari Saulus, dan kemudian kita baca juga model pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Itu terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ya. Demikian firman Tuhan di sana. Dari ayat yang ke-28 kita jumpa dengan Saulus. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Juga ia berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Ini dampaknya ya. Dampaknya lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ini menarik. Dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Itu model atau gaya penginjilan Saulus. Nah, sekarang kita jumpa dengan model gaya pelayanan Rasul Petrus. Ayat 32 sampai 35 ya. Besok kita lanjut. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di situ didapatinya
seseorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Luar biasa. Tadi saya katakan model pelayanan Saulus ya, unik ya. Saulus memang latar belakangnya orang terpelajar secara teologi, baik teologi Yudaisme, teologi Yahudi. Dia menguasai Ibrani dan juga dia bisa berbahasa Romawi atau bisa berbahasa Yunani. Tetapi Petrus disampaikan di sini model pelayanannya yang menonjol ya. Nah, dua-dua ini kita lihat. Saulus itu disebutkan karena dia memang berlatar belakang teolog. Dia menguasai teologi Yahudi, dia menguasai bahasa. Dia gunakan itu di apa yang dikatakan oleh Lukas. Di sana disebut Saulus itu di Yerusalem bersoal jawab ya. Bersoal jawab itu apa? Ada orang yang memberi soal, dia menjawab. Saulus juga memberi soal, orang yang di sebelahnya, lawan bicaranya menjawab. Itu namanya bersoal jawab. Dari soal jawab itu tentu dibimbing oleh Roh Kudus. Dan hasilnya tadi kita lihat luar biasa. Hasilnya adalah dan jumlah jemaat yang takut akan Tuhan bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, luar biasa. Di sisi lain kita menemukan Rasul Petrus, yaitu ketika Rasul Petrus seorang pengkhotbah yang hebat yang dipimpin oleh Roh Kudus ini juga. Sejak pasal 4 kita menemukan ada hal yang sangat menonjol dari model pelayanan Petrus, yaitu menyatakan mujizat kesembuhan ilahi. Masih ingat ya, dalam ayat-ayat sebelumnya pasal 3 dan 4 Kisah Rasul, Petruslah yang berkata kepada orang yang sakit 40 tahun itu, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada berikan padamu. Demi nama Yesus dari Nazaret, bangkit dan berjalan. Dan waktu berjalan langsung melompat-lompat memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu sangat mempengaruhi orang-orang yang di Yerusalem, dan mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, di sini dalam pembacaan kita pasal 9 ini dikatakan bahwa Rasul Petrus itu mengunjungi jemaat-jemaat dan dia sampai ke Lida. Di Lida itu dia menemukan seorang yang berbaring, tidak bisa berjalan, namanya Eneas. Dikatakan tadi di sini apa? Di situ didapatinya
seseorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Tidak ada penjelasan apa penyebabnya dia lumpuh ya. Apakah dia penyakit stroke? Ya, apakah karena jatuh tertimpa benda atau dirajam orang? Tidak dijelaskan. Tetapi yang dijelaskan adalah sudah 8 tahun. Itu bukan waktu yang singkat ya, 8 tahun. Dan ketika Petrus sampai di sana, Petrus katakan apa? Dia bilang apa? Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Sederhana ya. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Sebagai bukti engkau sudah sembuh, sekarang bangkitlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, melihat Petrus, melihat juga Eneas yang disembuhkan. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Tuhan siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan Eneas. Nah, lihat di sini. Saulus yang baru bertobat, dia memberitakan firman dengan gaya berapologia. Pikirannya cerdas, ketika orang bertanya, dia jawab. Demikian juga sebaliknya tentu ketika Saulus memberi pertanyaan soal atau soalan, lalu yang lain menjawab. Ini yang disebut dengan berapologia. Ya, berapologia itu bagaimana seseorang bersoal jawab dengan pikiran, dengan data-data yang ada, memberikan jawaban yang pasti sehingga pikiran orang terbukakan. Sementara Petrus menyampaikan dengan gaya dia berkunjung, dia nyatakan langsung mujizat dari Yesus. Yesus yang dilayaninya itu dia berkata, Eneas, Yesus menyembuhkan engkau. Sekarang bereskan tempat tidurmu. Dan pengaruhnya, impactnya adalah orang-orang datang berbalik kepada Tuhan. Gereja mula-mula itu memberi contoh kepada kita bahwa pemberitaan firman Tuhan itu disampaikan dengan gaya yang berbeda. Tetapi di atasnya tentu Roh Kudus yang menaungi, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang memberi kuasa, sehingga firman itu benar-benar mendarat dan orang mengambil keputusan. Petrus menyembuhkan dalam nama Yesus. Paulus menjelaskan siapa itu Yesus Kristus yang sudah menyembuhkannya juga atau menangkapnya di pintu kota Damsyik. Tugas daripada gereja, tugas saya dan tugas saudara adalah menyampaikan, memberitakan, disertai dengan tanda dan mujizat. Tanda mujizat itu di mana kuasa Tuhan di dalam Yesus dinyatakan. Dan dampaknya adalah orang
berbalik, artinya bertobat, metanoia, berbalik kepada Tuhan dari jalannya yang sesat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menyampaikan firman, ya, menyentuh pikiran adalah satu hal, ya, dengan memberikan penjelasan-penjelasan. Menyatakan mujizat adalah hal yang lain. Tetapi hasilnya yang ketiga adalah orang datang berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah berfirman sebelum dia naik ke sorga, kamu pergi memberitakan Injil. Dalam kitab Markus dikatakan beritakan Injil. Dalam kitab Matius dikatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Apa yang dikatakan oleh Yesus menurut perkataan yang disampaikan oleh Markus, tanda-tanda itu menyertai orang percaya, meletakkan bagi yang sakit, mengusir setan demi nama, berbahasa-bahasa yang baru. Itu menurut tulisan Markus. Tapi Matius dikatakan pergi, menjadikan mereka semua jadi muridku. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Injil harus disampaikan dengan metode, dengan cara yang berbeda. Tetapi tentu misinya adalah agar nama Yesus dikenal dan disambut, agar orang berbalik dari jalan yang sesat dan datang kepada Tuhan. Saya yakin itu juga tujuan daripada gereja pada zaman akhir ini, yang tentu saya pun akan mengingatkan semua jemaat, jangan lupa tugas perintah yang sudah diberitakan oleh Yesus kepada kita, memberitakan Injil. Jangan lupa, itu tujuan gereja. Apapun metodenya, apapun gayanya, dengan bersoal jawab, dengan menyembuhkan, tujuannya adalah agar Injil sampai dan orang berbalik kepada Tuhan. Ya, demikian juga pemberitaan-pemberitaan baik ke tayangan Facebook seperti ini, tayangan YouTube, tayangan apapun, berbeda model pelayanan. Tapi targetnya adalah agar orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So, ini waktunya sampaikan apa yang Tuhan mau kita sampaikan, dan biarlah Roh Kudus menuntun kita dan tanda-tanda yang menyertainya, agar Injil tersampaikan dan orang percaya pada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Silakan share bila pembahasan firman dari pasal demi pasal kisah para rasul ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati, Bapa berkati semua teman-temanku yang mendengar siaran ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.